Jadi tidak ada, sekali lagi pertama, tidak ada kenaikan tarif listrik. Jadi kalau terjadi kemarin itu lonjakan sebetulnya itu karena pencatatan meter yang kita 2 bulan sebelumnya yang seharusnya kami catat memang sebetulnya teman karena ada pandemi COVID-19 dan juga secara protokol kesehatan juga tidak memungkinkan. Selamat malam Tribuners, welcome to Tribun Podcast. Ada lagi Nita nih. Iya, lagi-lagi saya nih Pak. Tadi kita habis dengan Bu Reni, BPWRD ya. Iya, betul. Nah, studio kita sudah ada bareng sama Dirut Bright PLN. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih kan, ya kan? Karena belum terlalu sering muncul di ini ya Pak ya. Di media belum muncul. Belum muncul ya Pak Tapi ya. sudah ada keputusan-keputusan yang lumayan ini ya. Iya, itu dia. Menarik dan istilahnya berpihak ke masyarakat. Betul. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak. Kemarin kita lagi rame-rame soal isu tagihan listrik ini nih Pak. Jadi tagihan listrik ini bikin kita kesetrum. Judul kita kesetrum. Kesetrum nih iya, Pak. Nah, gitu. sudah hadir. Sudah ada Pak Budi. Malam Pak. Selamat malam Mbak Nita. Pak Budi Pangestu. Pak Budi Pangestu. Direktur utama. Asli Jawa Barat. Oh, Jawa. Kayak namanya sama Mas Nanang sama Akang katanya sebutnya kalau Nanang. Tapi Pak Mas Danang bukan dari Bandung Pak. Bandung. Iya. Bandung. Kalau Pak Budi itu dari mana Pak Jabarnya? Lahir di Indramayu. 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 Iya, Indramayu itu Mangga ya. Pantai Utara. Mangga ya. Pak, Mangga Indramayu. Jawanya ngapak lah gitu. Indramayu itu masih ngapak Pak ya? Masih ngapak ya. Tapi Pak Budi nggak kelihatan ngapaknya. Iya, Oh, nggak gitu. kelihatan. Iya. Tapi kan tadi dari ini Jawa Tengah kayak gitu Pak, Nggak. bukan ya Pak? Ya? Iya. Jawa Barat. Iya. Selamat datang di Batam Pak. Terima kasih. Welcome to Batam. Batam. Ya. Very nice place. Oh, Ya. iya. Terkesan dengan Batam Pak? Oh iya, udah pasti sangat terkesan dengan Batam. Apa yang menurut Bapak menarik di Batam? Banyak. Kalau dari sini pasti seafoodnya itu luar biasa. Apa tuh? Gonggong. Gonggong. Wah, Pak Budi udah tahu gonggong. Gonggong. Bahaya ini. Bahaya ini. Makan terus nanti. Iya. Tapi sebelumnya Pak Budi udah pernah ke Batam Pak sebelum resmi jadi direktur utama PLN. Karena memang juga kebetulan saat di PLN mendapat amanahnya bolak-balik Jawa Sumatera gitu. Iya. Jadi Pak Budi ini terakhir di eksekutif Vice President pengembangan regional Sumatera ya Pak ya? Iya. Bener ya? Betul. Jadi megang wilayah Sumatera termasuk Batam itu Pak? Iya, secara umum masuk ke Sumatera, tapi memang karena Batam sendiri kan sudah perusahaan tersendiri lah gitu ya, gitu, anak perusahaan ya. Memang agak sedikit beda dengan wilayah-wilayah yang lain. Kalau wilayah lain kan memang langsung masuk ke holding ataupun ke regional Sumatera. Tapi kalau Batam sudah diberikan sedikit lebih mandiri lah. Iya, gitu ya, diberikan otonomi sendiri gitu. Iya. Kalau di Batam sendiri ini dirut yang keberapa ya Pak? Kalau di rootnya sudah cukup banyak sih. Sudah cukup banyak ya. Iya. Pak Budi ini gantiin Pak Dadan. Pak Dadan. Pak Dadan Kurnia. Iya. Kalau dari namanya juga dari Jawa Barat Pak. Iya. Iya. Keluarga udah dibawa ke sini semua Pak? Sementara masih di Bandung. Masih Bandung ya? Di Bandung. Iya, masih di Bandung. Pak Budi ini lulusan ITB katanya. Jurusan apa Pak di ITB Pak? Nah ini agak juga nih jurusan. Kalau bagian listriknya harus listrik gitu ya. Enggak. Tapi memang dulu saat masuk PLN itu memang untuk pengembangan geothermal. Jadi saya waktu itu masuk dari jurusan geologi. Bukan saya itu. Iya. Bukan di sini pasti bukan anak IPA semua nih Pak. Ini anak IPS semua nih Pak. Iya. Oh geothermal. Geothermal ya waktu itu ya. Oh Geologi. Iya geologi. Kalau di mungkin di PLN geothermal itu ini Pak ya energi terbarukan ya. Ada kan istilah gitu kan? Iya. Jadi kan Indonesia ini sebetulnya cukup dikaruniai banyak potensi energi panas bumi gitu ya. Tapi memang sampai saat ini belum maksimal, artinya belum semua dioptimalkan untuk menjadi terutama untuk pembangkit tenaga listrik. Ya, saat itu juga dengan kebijakan terutama dalam rangka pengembangan energi baru terbarukan, selain hidro kan yang menjadi andalan itu adalah salah satunya panas bumi. Iya. Cuman memang agak berbeda setelah mungkin 2-3 tahun terus pindah
ngurusin yang pelanggan banyaknya sampai sekarang Oh, begini. iya. Keren nih Pak. Iya, iya. Kemarin sempat rame kan, tapi Iya, Pak Budi datang ke Batam, Iya itu. langsung ada tiba-tiba ada 9 kali 9 bulan dicicil lah. Ya, itu. Nanti kita bahas tuh Pak. Kita bahas ya. Kita bahas tuh Siap, Pak. siap, Jangan lupa. siap. Pak Budi ini hobinya apa Pak? Yang senang pasti olahraga. Olahraga. Tapi kalau sekarang udah nggak terlalu banyak olahraga yang yang berat-berat lah. Ada olahraga fisik, ada olahraga pikir. Kalau Brit yang paling suka main Brit ya. Dan Batamnya juga ngetop selalu buat turnamen Brit yang selalu terkenal seantero Indonesia. Masa sih Pak? Nah, kayaknya Betul, bisa betul, kalau betul, kalau betul. sudah sudah mulai longgar, kayaknya berat PLN bikin turnamen Brit kayaknya. Brit, iya. Jangan-jangan Insya gitu. Allah. Ini dengan tribun nanti kita bisa. Sebelumnya event futsal tuh Bright PLN juara 3 Pak. Ini. Sering dulu ya, 23 ya berat PLN ya. 2000 berapa tuh? 2019 ya? 2018. Iya, itu saya kira juga PLN Bright itu dulu bowling itu. Sekarang malah futsalnya sangat-sangat ini ya. Ini naik ya Pak. Kawan-kawan Tahun depan kalau semoga inilah bridge tadi itu. Bridge tadi tuh. seimbang. Iya. Seimbang. Iya. Brit sama futsal juga bisa. Wah. Wih, boleh tuh Pak. Gitu, Nanti panggil kita Pak. Siap. Oke Iya. Pak. Nah terkait tagihan listrik nih Pak. Kemarin awal Juni itu banyak sekali masyarakat yang Kaget. mengeluh kaget Iya, kesetrum iya, tadi iya. itu Pak. Karena tagihan listriknya melonjak, Iya, bengkak iya, kan. Itu apa yang terjadi sebenarnya Pak? Jadi pertama ingin kami sampaikan ke seluruh warganet bahwa kenaikan tagihan listrik itu tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Baik Tarif listrik tidak naik. tidak naik. naik. Nah, Baik itu itu soalnya- saya bicara nasional maupun juga khususnya di PLN Bright di Batam ini. Jadi tidak ada, sekali lagi pertama tidak ada kenaikan tarif listrik. Ya. Jadi kalau terjadi kemarin itu lonjakan sebetulnya itu karena pencatatan meter yang kita 2 bulan sebelumnya yang seharusnya kami catat memang sebetulnya teman karena ada pandemi COVID-19 dan juga secara protokol kesehatan juga tidak memungkinkan buat kawan-kawan pencatat meter untuk datang sehingga saat itu kita secara umum melakukan dengan perhitungan rata-rata 3 bulan sebelumnya perhitungannya. Dan itu dilakukan PLN secara nasional ya Pak ya, tidak hanya di Nasional. Batam aja ya. Betul. Iya. Namun selain itu sebetulnya juga kita membuka kesempatan artinya kepada para pelanggan kita untuk secara proaktif juga untuk mengirimkan data stand meternya. Jadi ada 2 sebetulnya. Kalau yang mengirimkan data stand meternya kita catat, kita hitung, tetapi kalau yang kemudian tidak memberikan data stand meternya kepada kita, kemudian kita hitung lakukan pemakaian rata-rata. Rata-rata 3 bulan. 3 bulan. Ya. Kenapa 3 bulan? Paling tidak saya pikir kalau 3 bulan bisa mencerminkan mewakili rata-rata lah gitu. Iya. Itu yang pertama. Namun kemudian kan pada bulan April dan Mei-nya kan pemakaian dengan karena satu Ramadan, Ya, kemudian Ramadan, juga Lebaran. ada Lebaran dan termasuk juga banyak yang work from home. Oh, betul. Banyak di rumah, pemakaian listrik realisasinya tuh sebetulnya lebih tinggi daripada yang kita hitung rata-rata gitu. Jadi contohnya seperti beginilah gambarannya. Misalkan 1 bulan rata-rata kemarin kita hitung 100 kWh. Oke. Ternyata realisasinya itu karena tadi di work from home, banyak di rumah, Jadi naik katakanlah pemakaiannya jadi 150 kWh. Oke, 50. 150 sebetulnya. Cuman karena dihitung kita pakai rata-rata 100, jadi selama 2 bulan itu berarti ada anggap sama gitu ya. Berarti ada 100 kWh yang belum tertagih sebetulnya. 100 atau 50 Pak? 50 tadi 100. Kan 50 kalau 2 bulan. Oh, oke. Gitu Iya, kan iya, gitu. iya. April, Mei gitu. Pada saat Juni kita sudah melakukan pencatatan data. Begitu dicatat kan berarti yang dicatat adalah Jadi 200. katakan sama 100 pemakaiannya ditambah yang kemarin. Sebelumnya yang Sebelumnya yang kelebihan. selisih tadi 50 100 jadi akhirnya 200. Oh. Dan ini yang menjadi kemudian ya
pelanggan memang saya meyakini pasti jadi Kaget, terkejut. iya. Kok jadi tagihannya 200 kWh gitu loh. Padahal 2 bulan kemarin 100 kWh. Kira-kira itu tenang Mbak Dita. Berarti gitu. di bulan Juni ini sebenarnya tim dari PLN juga udah Sudah, terjun langsung sudah ya, Pak? mencatat, Jadi nggak iya. pakai mandiri lagi, Sudah Mas tidak Kelly? mandiri maupun sudah tidak menggunakan angka rata-rata. Jadi sudah real dicatat di rumahnya. Iya, itu bulan apa ya? Mei atau apa? Itu memang sudah ada informasi untuk Foto. foto itu. Nah, kalau saya udah lakuin itu. Iya, Gitu saya makanya punya tagihan di rumah saya nggak Terlalu ini ya, nggak Iya. Nggak bikin naik. Ya naik kesetrum ya, tapi Pak? memang saya nggak kesetrum. Saya nggak kesetrum. Jadi itu. Iya, Pak kalau boleh tahu berarti kan sebenarnya sosialisasi itu sudah dilakukan ya. Ya, Sebenarnya sudah. untuk menghindari itu sebenarnya PLN sudah mengantisipasi itu, makanya masyarakat diminta untuk itu lapor dengan foto dan Iya. itu Iya. ya. Betul, Mang. Jadi sebetulnya